Shalom adik-adik. Shalom Pika-Piko. Shalom. Adik-adik sudah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Mari kita mulai ibadah kita menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Adik-adik, walaupun kita masih beribadah online karena pandemi ini, kita mau tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan Yesus Pokok. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita mau siapkan hati kita menerima pembacaan firman Tuhan. Kita boleh lebih sungguh lagi untuk menyanyikan sinar kemuliaan Bapa. Sinar kemuliaan Bapa, memenuhi segala
diam di bawah hakmu Tuhan. Kami mendoakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya sebelum itu Engkau layakkan kami untuk menerima kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Tuhan juga Engkau memberkati guru sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Semoga apa yang disampaikan dari mulutnya itu berasal dari-Mu saja Yesus, dan itu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dalam Matius 21 ayat 12-17. Kita saksikan dulu ya video berikut ini. Tuhan Yesus mensucikan bait Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 21 ayat 12-17. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah. Tetapi, di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, "Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan." Tuhan Yesus berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Nah adik-adik, tadi kita sudah saksikan videonya bagaimana Tuhan Yesus mengusir para pedagang di bait Allah. Pada satu kali Tuhan Yesus sedang ke Yerusalem, dia mengunjungi satu bait Allah yang penuh dengan pedagang adik-adik. Ada pedagang lembu, ada pedagang kambing, ada pedagang burung ya, penukar uang. Nah, Tuhan Yesus tidak suka melihat bait Allah dipenuhi oleh pedagang-pedagang jadi seperti pasar ya adik-adik ya. Adik-adik pernah ke pasar? Nah, di situ ada banyak orang jualan sayur, orang jualan buah, jualan ikan, ramai sekali ya, suasananya itu ribut sekali. Nah, Tuhan Yesus tidak mau bait Allah dikotori dan ribut seperti itu adik-adik ya. Makanya Tuhan Yesus mengusir pada pedagang-pedagang itu karena dianggap mereka tidak sungguh-sungguh yang datang itu untuk menyembah Tuhan. Ada keuntungan lain yang mereka harapkan, ada kepentingan lain ya, mungkin mereka mau berdagang, mencari keuntungan sendiri begitu. Nah, jadi Tuhan Yesus mengusir mereka semua. Nah, melalui kisah ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita, kalau nanti nih misalkan kita bisa tatap muka lagi ibadahnya ya, tuh adik-adik datang, kita semua datang kumpul di gereja, kita harus menjaga kebersihan rumah Tuhan ya. Ketika kita beribadah datang ke rumah Tuhan, kalau kita misalkan makan permen, buang bungkusnya jangan di sembarang tempat, buangnya di tong sampah. Nah, lalu misalkan kita ke toilet di gereja, nah jangan lupa disiram supaya toiletnya tetap bersih, tetap wangi ya adik-adik ya. Kita harus menjaga kebersihan rumah Tuhan, ingat. Lalu adik-adik, bait Roh Kudus itu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita semua punya Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, nah kita juga harus menjaga kekudusan bait Allah itu. Bagaimana caranya? Manusia itu tidak terlepas dari kesalahan dan dosa ya adik-adik ya. Jadi kita dari hari ke hari, mari kita mau terus membenahi diri kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mengurangi kesalahan-kesalahan, mengurangi hal-hal yang tidak baik yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Dengan begitu kita menjaga kekudusan dan kesucian bait Allah ya. Dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 juga, kalau adik-adik nanti punya Alkitab di rumah boleh dibuka ya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan begitu kita harus bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita ya, merawat diri, mandi supaya bersih, gosok gigi, makan makanan yang bergizi. Apalagi di era pandemi seperti ini banyak virus di mana-mana, kita harus menjaga kesehatan kita lebih lagi.
makan makanan yang sehat, makan sayur, makan buah ya. Jadi kalau mama masak di rumah, jangan bosen sayur terus, maunya Indomie aja. Makanan-makanan instan tidak sehat ya adik-adik ya. Kita harus belajar makan buah, makan sayur supaya tubuh kita sehat. Dengan begitu Tuhan Yesus bilang kita memuliakan Allah ya. Demikian pesan firman Tuhan hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk ayat Mas minggu ini dari Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut rumah doa. Dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 6 Februari. Ada Sheryl dari kelas Pratama, Grace dari kelas Pratama, Fang dari kelas Madya, Ting dari kelas Pratama, Mimi dari kelas Pratama, Rio dari kelas Madya, dan Kurt dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.